Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema untuk yang gak percaya kalau mantan yang sudah bersama orang lain bisa kembali kepadamu. Ya, jadi saya lihat ada beberapa komentar ya di video-video di channel kita ini. Bagaimana mungkin mantan bisa kembali wong dia sudah bersama orang lain? Bagaimana mantan bisa kembali wong dia sudah bahagia dan sudah menikah dengan orang lain? Ya, artinya bahwa dia tidak percaya bahwa di dunia ini sebenarnya ada begitu banyak orang ya yang hari ini dia kelihatan berfoto bahagia di hari pertunangan, di hari pernikahan. Tetapi beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, kebahagiaan itu sirna, berganti dengan perpisahan, dan beberapa saat kemudian dia kembali kepada mantannya ya. Yang paling mudah nih kita bahas ya, yang semuanya kenal lah. Misal ya, Anda semua kenal baik dengan Jennifer Lopez ya. Kisah cintanya rumit. Tahu semua juga dengan Ben Affleck ya. Jadi butuh waktu 19 tahun untuk kemudian kembali bersama-sama lagi ya. Jadi tahun 2002 ya, Jennifer Lopez dengan Ben Affleck itu pernah dekat ya, dan kemudian berencana menikah pada tahun 2003 dan gagal, dibatalkan pernikahannya. Setelah itu Jennifer Lopez menikah dengan Marc Anthony pada tahun 2004 dan memiliki 2 orang anak. Ya, 2004, kemudian 10 tahun kemudian mereka berpisah atau bercerai ya pada tahun 2014. Artinya di tahun 2004 Jennifer Lopez, Marc Anthony berfoto bahagia menikah. Saya sebut bahagia karena punya 2 orang anak dan pernikahannya bisa bertahan selama 10 tahun ya. Apa yang terjadi pada Ben Affleck? Ben Affleck juga menikah dengan orang lain. Dia menikah dengan Jennifer Garner pada tahun 2005 dan dikaruniai 3 orang anak ya. Pernikahannya malah bertahan lebih lama ya dari Jennifer Lopez, jadi bisa bertahan selama 13 tahun. 2005 mereka menikah dengan bahagia, kemudian dikaruniai momongan 3 orang ya, dan orang mendapatkan momongan semuanya bahagia. 13 tahun kemudian mereka bercerai di tahun 2018 ya. Dan bulan Juli 2021 ya, 2021 cukup lama ya, dari 2022, 19 tahun kemudian Jennifer Lopez yang sudah menjanda, Ben Affleck yang sudah menduda mengumumkan pertunangan mereka ya. Itu contoh yang semua orang saya yakin mengenal. 2 orang
sosok ya, profil publik figur dunia yang sedemikian terkenalnya. Nah, itu contoh orang sudah bahagia dengan pasangannya, dengan pernikahannya, kemudian berpisah untuk kembali kepada mantannya. Satu contoh lagi saya ketengahkan. Orang yang menikah dengan satu orang selama 2 kali. Mungkin yang suka film action ya, kenal semua dengan Jean-Claude Van Damme. Saya pertama kali itu nonton filmnya Van Damme itu tahun 95 ya, saya baru kelas 2 SMA tuh. Film yang berjudul Bloodsport ya. Dan Van Damme ini idola kita nih karena beliau juara dunia karate ya. Dan saya remaja sampai lulus kuliah itu masih menekuni karate. Kalau sekarang ya latihan sendiri sajalah untuk kebugaran ya. Jadi Jean-Claude Van Damme itu pertama kali menikah pada tahun 1987 ya, dengan Gladys Portugues ya, sampai tahun 92. Kemudian mereka bercerai. Dan setelah itu ya, setelah di tahun 92 mereka berpisah, 7 tahun kemudian mereka menikah lagi ya, atau pada tahun 1999 ya, dengan orang yang sama ya. Jadi kisah ini semua orang tahu ya, karena mereka public figure dunia, dan saya pikir ini contoh yang paling mudah lah untuk kita ketengahkan, karena profilnya baik yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, yang ada di Taiwan, yang ada di Hong Kong, yang ada di Singapura, yang ada di Arab Saudi, yang ada di Uni Emirat Arab, semuanya kenal ya, tahu Jennifer Lopez, tahu dengan Van Damme, tahu dengan Ben Affleck, dan seterusnya. Nah, itu contoh nyata bahwa ketika mantan menikah dengan orang lain, tidak tertutup kemungkinan untuk berpisah ya. Kenapa saya katakan demikian? Ya, hari ini orang berfoto bahagia, foto pre-wedding, foto pas wedding ya, atau foto post wedding ya, setelah menikah, foto kehamilan, punya anak, dan seterusnya. Tapi seperti yang saya ceritakan tadi, di dalam sebuah kisah perjalanan cinta kan tidak selalu setiap hari bahagia. Ada persoalan, ada pertengkaran yang bisa saja kemudian berujung dengan perpisahan atau perceraian. Ya, dan sangat mungkin setelah berpisah dan bercerai kembali kepada mantannya. Yang penting sekarang ya, Anda sebagai mantan tidak menempatkan diri sebagai orang ketiga ya, karena menghasut kemudian menyebabkan orang lain bercerai, itu adalah perbuatan dosa yang amat sangat besar ya. Jadi yang suka dan memang aktivitasnya membuat orang bercerai ya, jadi dia punya teman, kemudian dia panas-panasi ya, dia bilang nikahnya tidak sah lah, ini itu segala macam. Itu adalah perbuatan iblis ya. Jadi yang memang aktivitasnya bahkan dianggap sebagai prestasi ketika bisa menceraikan orang, itu adalah iblis dan anak buahnya. Karena itu di dalam
sebuah hadis ya dijelaskan, summa yaji'u akhaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina mar'atihi qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Kemudian datanglah salah satu anak buah dari iblis dan menceritakan kepada iblis ya, kata anak buah iblis tadi, ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina mra'atihi, ya, saya, kata anak buah iblis itu, telah melakukan godaan ya kepada seseorang, sehingga ketika ditinggalkan atau anak buah iblis tadi meninggalkannya, dia telah berpisah dengan istrinya atau telah bercerai ya. Qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, sebaik-baik setan adalah kamu ya. Nah, jadi hadis ini menunjukkan dengan amat sangat jelas ya, bahwa menyebabkan orang lain bercerai atau menempatkan diri sebagai orang ketiga itu adalah perbuatan dosa besar ya. Jadi anak buah iblis itu dengan bisi agar orang suami istri bertengkar bercerai. Lah kalau kemudian ada manusia ya, jadi dia menempatkan dirinya sebagai orang ketiga ya, misal membuat si suami jatuh cinta kepada dia dan berkeinginan menceraikan istrinya agar bisa menikah dengan si mantan ini. Nah, ini melakukan pekerjaan seperti yang dikerjakan oleh iblis. Jadi dia termasuk anak buah iblis juga ya. Jadi yang paling penting, jangan pernah menempatkan diri sebagai orang ketiga. Kalau mantan itu dengan istrinya, atau si mantan ini wanita dengan suaminya, memang mereka bercerai dan berpisah secara alami, ya biarkan saja ya, nanti selesai masa iddahnya ya, kalau mereka memang tidak mau rujuk, dan setelah itu datang kembali kepada Anda untuk menawarkan pernikahan, ya tentu itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Anda tidak merusak rumah tangga orang lain, Anda tidak berdosa, dan pernikahan dengan seseorang yang sudah memang bercerai itu adalah sesuatu yang diperbolehkan ya. Jadi ya, bahwa mantan yang sudah bersama dengan orang lain berpisah bercerai itu sangat mungkin dan sangat sering terjadi di mana-mana ya. Menikah kembali dengan mantannya sudah saya ketengahkan, contohnya public figure tadi ada ribuan ya kalau kita ceritakan ya. Tetapi yang paling pentingnya yang boleh kita lakukan adalah berdoa. Berdoa boleh, berdoa agar mantan kembali dan seterusnya. Kalau memang dia sudah menikah dengan orang lain, ya biarkan saja. Kalau dia adalah jodoh Anda, meskipun jalannya rumit, dia harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu baru kembali kepada Anda. Kalau memang jodoh dan takdir Anda akan bersama, maka dia akan tetap kembali kepada Anda. Yang penting Anda yakin dan terus berdoa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.